Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini kita akan membahas analisis sentimen aplikasi Tokopedia Seller di Play Store menggunakan metode Decision Tree. Temukan bagaimana metode ini dapat memberikan wawasan berharga tentang pengalaman pengguna dan rekomendasi peningkatan. Pengenalan tentang analisis sentimen. Definisi analisis sentimen. Analisis sentimen itu merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis dan mengekstrak opini dan emosi dari data teks. Tujuan analisis sentimen yaitu analisis sentimen memahami dan mengevaluasi sentimen umum yang terkait dengan topik atau entitas tertentu. Berikutnya, relevansi dengan aplikasi Tokopedia Seller. Analisis sentimen dapat membantu pemilik toko di platform Tokopedia memahami umpan balik pelanggan dan meningkatkan pengalaman mereka. Pendahuluan tentang Tokopedia Seller app. Sebagai salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia, Tokopedia Seller app memainkan peran penting dalam pengelolaan toko online. Dalam presentasi ini, kita akan fokus pada aspek analisis sentimen aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pengenalan tentang metode Decision Tree. Definisi Decision Tree. Decision Tree adalah metode yang digunakan untuk membuat model prediksi dalam bentuk pohon keputusan. Kelebihan Decision Tree. Decision Tree dapat digunakan untuk analisis data yang rumit dan mampu memberikan hasil yang mudah dipahami secara visual. Relevansi dengan analisis sentimen. Dalam analisis sentimen Tokopedia Seller, Decision Tree dapat membantu mengklasifikasikan feedback pengguna menjadi positif, negatif, atau netral. Proses menggunakan metode Decision Tree. Pertama, mengumpulkan data. Langkah pertama dalam analisis sentimen adalah mengumpulkan data feedback pengguna dari aplikasi Tokopedia Seller. Melatih model. Menggunakan data yang dikumpulkan, model Decision Tree dilatih untuk mengklasifikasikan sentimen pengguna secara otomatis. Evaluasi dan peningkatan. Hasil dari model Decision Tree dievaluasi dan peningkatan dilakukan untuk meningkatkan akurasi analisis sentimen. Hasil dan kesimpulan analisis sentimen. Insight dari analisis sentimen. Dengan menggunakan metode Decision Tree, kita dapat mendapatkan wawasan tentang opini dan sikap pengguna terhadap aplikasi Tokopedia Seller. Rekomendasi peningkatan. Berdasarkan hasil analisis sentimen, kita dapat menyusun rekomendasi untuk memperbaiki pengalaman pengguna dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dampak penerapan Decision Tree. Penerapan metode Decision Tree dalam analisis sentimen dapat mempercepat dan mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Lalu selanjutnya, saya akan memperlihatkan codingannya. Baiklah, yang pertama ada import library. Saya menggunakan beberapa library untuk melakukan scraping. Yang pertama ada Google Play Scraper, kedua ada Pandas, dan yang ketiga ada NumPy. Selanjutnya adalah web scraping. Untuk web scraping, kita mengambil data dari Google Play review aplikasi Tokopedia Seller. Ini ada tabel hasil scraping. Selanjutnya ada pelabelan. Pelabelan dataset berdasarkan skor dengan nilai negatif jika skor kurang dari 3, netral jika skor sama dengan 3, dan positif jika skor lebih dari 3. Ini ada hasil dari pelabelan. Selanjutnya ada data cleaning. Tabel dari hasil data cleaning.
Selanjutnya kita mengubah semua file yang kita scraping ke dalam bentuk CSV. Selanjutnya ada pre-processing. Yang pertama ada text cleaning. Text cleaning ini dilakukan untuk case folding dan filtering untuk membuang karakter yang bukan alfanumerik. Ini hasilnya. Yang kedua ada filter stop word. Proses ini dilakukan untuk filtering term, stop word atau kata yang tidak penting. Ini hasil dari. Selanjutnya ada tokenizing. Ini hasil dari tokenizing. Selanjutnya ada stemming. Proses stemming ini dilakukan untuk transformasi kalimat menjadi kata dasar. Contoh perjalanan menjadi jalan. Ini adalah hasilnya. Hasil dari selanjutnya analisis data. Ini ada bentuk word cloud sentiment yang positif. Dan ini ada bentuk negatif. Selanjutnya ada split data. Split data digunakan untuk memisahkan data analisis. Selanjutnya ada implementasi ke decision tree. Ini ada hasilnya. Untuk yang terakhir hasil dari decision tree, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Ini versi dalam bentuk diagram batanya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.